Oke, kita akan membuat fungsi yang lain setelah kemarin kita membuat fungsi untuk menggambar grafik atau insert charts. Kita akan mencoba membuat fungsi yang lain di mana kita ingin merata-rata nilai setiap siswa, nilai Pancasila, bahasa Inggris, matematika, tapi sesuai dengan kaidah database, sebaiknya nilainya rata-ratanya itu tidak diinsert di sini, tapi diletakkan dalam data lain yang memuat key yang berupa nomor induk siswa ini. Nah, berarti kita siapkan dulu data sheet yang lain, baru new, kita rename sheetnya ini menjadi misalnya data 1. Oke, di data 1 tadi nanti ingin dimuat di kolom 1 itu adalah nomor induk siswa, dan di kolom 2 ini adalah nilai rata-rata. Jadi nilai rapor rata-ratanya. Mulai dari baris kedua ke sini sampai kolom 7 ini isinya nomor induk siswa, kemudian ini adalah rata-rata dari nilai di data ini. Nah, caranya agak lumayan matematik. Kita akan mengenal sebuah array. Jadi sama seperti yang lalu, kita tuliskan di sini function apa nilai apa average ya, nilai rata-rata ya, nilai average fungsinya. Oke, ini kemudian kurung awal. Nah, fungsinya ada di sini. Jadi sama dengan yang lain, kita mengambil variabel untuk data sheet dan spreadsheet yang ada, kita samakan saja. Ini kita copy, kemudian kita pindahkan di sini untuk variabel sheet. Nah, karena kita memerlukan sheet yang lain yang ada, yaitu yang sudah kita beri nama data 1 ini tadi, maka di sini kita buat variabel yang lain. Kita copy saja, kemudian di sini kita paste. Untuk ya variabelnya kita beri nama sheet 1 dan nama by name-nya adalah data 1. Nah, sebetulnya langsung kita bisa mengambil data ring dari nilai itu dan kita tempatkan dalam sebuah variabel namanya values. Nah, jadi kita ketikkan di sini values. Ini sebuah variabel saja yang diisi dari sheet. Sheet berarti sheet dari
dari sheet 1, sheet data ya. Kemudian diambil get data range ya. Nah, kemudian di sini diambil get values bukan values ya. Jadi values ini nanti isinya adalah objek dengan 2 dimensi. Array itu adalah banjaran variabel yang berjajar ya. Ini berarti valuesnya ini isinya adalah variabel 2 dimensi. Kita buat melihat ini, kita buat sebuah loop ya, loop dengan menggunakan perulangan atau loop, yaitu bentuk perulangannya itu adalah seperti ini bahasa pemrogramannya, for kemudian di sini ini ya ada di dalam kurung, kemudian apa yang diulang gitu. Perulangannya begini. Nah, yang ada di dalam for ini adalah kita jalankan sebuah variabel, misalnya variabel i ya, untuk mengulang dalam baris ya. I sama dengan 1 ya, variabel i sama dengan 1 sampai i itu lebih kecil dari panjang values ini ya. Jadi values titik length ya, panjangnya, values length ya. Nah, ini diulang karena perulangan, maka di sini itu selalu ditambah plus. Nah, maka ini artinya mengulang ya sepanjang ini data ini, berarti kalau kita ambil yang values yang pertama itu berarti adalah sebuah perulangan baris. Jadi panjangnya baris ini, data ini berapa baris gitu. Nah, sekarang kita akan mencoba membaca baris kedua sampai baris ketujuh dari kolom 1 ya, dari kolom 1. Nah, kita definisikan di dalam perulangan ini misalnya variabel ya, sebuah variabel sel ya, variabel sel. Sel itu untuk sel yang satu, sel itu artinya ini saja, ini itu namanya sel. Kalau sekian adalah kolom, kalau yang ini adalah baris. Nah, selnya itu kita ambil variabel sel itu dari sheet ya, dari yang pertama dulu. Sheet untuk get range-nya. Jadi ring-nya. Nah, ini mesti di sini dinyatakan baris dan kolom. Nah, i-nya ini berjalan untuk baris dulu. Sebetulnya i ini mulainya dari 0, jadi ini itu baris 0 itu ke baris pertama ini 0,
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Tapi sebetulnya ini baris ke-7. Jadi mulainya dari 0. Tapi saya mulai dari 1, akhirnya sampai selesai. Nah, ini berarti di sini barisnya ini adalah mulai dari 1. Kalau kita lihat gini I-nya ini di sini. Nah, kalau kolom itu mulainya dari 1. Kolom itu artinya di sini nomor kolom ini kolom 1, kolom A, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. Jadi memang kita harus memasukkan data-data itu dalam array, nggak bisa pakai nomor A, kolom B, begitu. Jadi ini saya mulai dari kolom 1 untuk membaca selnya ini. Baik. Saya mendefinisikan sebuah variabel lagi untuk sel yang 1. Maksudnya sel 1 itu yang akan kita transferin itu. Jadi untuk sheet yang 1 juga. Nah, ini juga akan kita tempatkan di range yang sama. Ya, ini juga ringnya juga ring 1, baris 1, kolom 1, kolom 1. Nah, ini I-nya berjalan. I-nya berjalan mulai dari 1 sampai baris terakhir. Ya, ini diulang. Oke, ini perulangannya sampai berakhir dari sampai sini, jadi dari tanda ini. Nah, setelah itu perintah selanjutnya mengisi. Jadi sel satunya di sheet yang ke data 1 itu kita set value 1 aja, value. Nah, value-nya dari mana? Dari sel 1, yang sel pertama. Dari sel yang ini. Ya. Jadi ini sel itu yang kita ambil nilainya sekarang get value. Nah, ini coba, ini perulangan untuk mengambil nilai dari sel di sini atau kolom ini dipindahkan ke di sini. Tujuannya adalah sebagai key-nya. Jadi nanti di sini harusnya ada transfer data dari data ke data 1. Baik, ini adalah fungsinya. Kita save kalau tidak ada error. Nah, sekarang cara memanggil fungsi ini itu seperti biasa, ya. Kita copy, kita tambahkan di ini add item ini. Oke, yang ini dulu yang kita copy. Ini kita copy, kita tambahkan fungsi di sini, misalnya apa tadi, nilai rata-rata namanya. Nah, fungsinya adalah nilai average ini kita copy dulu, kita masukkan ke sini. Oke, sudah semua, kita save. Nah, kemudian yang di sini kita data yang di sini kita reload, ya. Nah, kita tunggu.
Oke, di sini ada custom function. Nah, ini muncul fungsi yang baru kita buat tadi. Nah, kita jalankan. Kita klik